kelihatan. No. Para pemilik Dia suara tidak itu. akan menaruh Gibran sebagai calon ketua umum partai Golkar. Siapa kalau gitu, Bro? Bahlil. Erlangga, whether you like it or not, mau dia melawan atau nggak melawan, pasti masuk penjara. Impian tentang Gibran itu nggak cukup pada posisi wakil presiden. Kalau bisa dia jadi presiden pada 2029. Dan karena itu dia harus tetap memantau gerak-gerik Prabowo. Sobat Madilogs, kita ketemu lagi dalam Madilog Forum bersama saya Budi Ismail Piliang, dan kali ini saya sendiri, biasanya bersama Indra Jaya Piliang, tapi karena Indra ada tugas negara katanya, jadi terpaksa saya harus sendiri bersama, kebetulan ini ternyata senior saya juga di FISIP UI, dan pasti kita nggak asing lagi dengan Prof. Ikrar Nusa Bakti. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Bisa panggil abang aja ya. Ya, panggil abang aja. Saya juga nggak suka dipanggil Prof karena saya bukan Prof lagi. Ya, ini udah tiga orang nih, Prof, yang dari alumni FISIP. Ya. Pertama tuh Prof Aji, Dekan FISIP yang sekarang. Kemudian alumni kita juga mantan menteri, Bang Andrinov. Ya. Nah, sekarang Prof Ikrar. Ya. Kayaknya Madilog ini isinya FISIP semua nih, jangan-jangan. Prof, ini kita mau memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat momentum yang diambil oleh pemerintah adalah kita sedang menyambut kedatangan ibu kota baru, IKN, Ibu Kota Nusantara. Segala persiapan dan sudah diarahkan ke sana. Dan menurut Prof, ini adalah tahun terakhir Pak Jokowi sebagai presiden. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam setahun atau 6 bulan terakhir ya, itu sepertinya tone dari Prof Ikrar ini kepada Pak Jokowi itu kenceng ya. Nah, padahal 2015, 2021 Prof diangkat sebagai duta besar untuk 2017 2021 sampai 2021. Nah, kira-kira ini memang kenapa nih Prof kok jadinya tone-nya jadi negatif? Pokoknya Jokowi ini benar-benar perusak demokrasi dan seterusnya seperti itu. Apa yang menjadi alasan Prof? Gini ya, kenapa kok saya begitu kritis sekali terhadap Jokowi ya? Karena buat saya ketika saya mendengar dari teman-teman politisi ya, baik itu dari Golkar, dari PKS, dari PDIP ya, yang waktu itu minta saya untuk datang berdialog di sebuah tempat di Bilangan Menteng. Mereka mengatakan, ini serius nih Mas, serius apa? Gitu. Ini Jokowi itu mau meloloskan Gibran untuk menjadi calon presiden. Awalnya dari itu ya? Betul. Jadi itu Oktober 2023. Ya. Makanya kalau bilang sama saya, Mas Ikrar kan termasuk orang yang belakangan sadar gitu kan. Kalau saya kan udah sadarnya udah sejak 100 hari pertama Jokowi gitu kan. Jadi kesungkanan Prof yang pernah diangkat sebagai duta besar ketika melihat ada unsur kayak semacam mau melaksanakan dinasti politik, nggak peduli itu ya Prof ya? Kenapa begitu? Karena tahu ya ketika kita berjuang pada 98, saya memang bukan bukan pemain utama di dalam demonstrasi mahasiswa 98. Tapi saya adalah orang juga yang keluar masuk pintu gerbang DPR ya, termasuk sampai hari terakhir Pak Harto lengser ya. Dan kemudian waktu itu kami bersama dengan teman-teman dari alumni Institut Teknologi Bandung. Jadi antara UI dengan ITB itu menjadi satu. Dan dulu rekan-rekan dari kalangan militer yang menjadi teman dialog kita ya angkatan 71 ya. Angkatannya Pak Kiki Sanakri ya. Dan kemudian juga sama angkatannya SBY 73. Dan kemudian sama juga angkatannya Pak Luhut ya, angkatan 70 gitu kan. Waktu itu yang juga suka berdialog dengan kami ya Jenderal Wiranto ya. Anda kalau nggak percaya tanya Wiranto, masih kenal nama saya nggak? Dan saya yang waktu itu mengusulkan pada Pak Wiranto agar jangan
misalnya menaruh pasukan Kopassus di depan kampus UI. Gitu. Makanya kemudian diganti dengan marinir ya. Dan kemudian jangan sampai lagi lah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi dengan kasus Arief Rahman Hakim, kalau Anda masih ingat ya. Itu. Jadi seperti itulah. Jadi jiwa kami itu, kan Anda tahu ya, itu gerakan 98 pada saat itu bukan cuma turunkan Soeharto dan keluarganya, ya, tapi juga persoalan KKN ya, jadi korupsi, kolusi, nepotisme. Waktu 98 ya. Dan Anda harus ingat loh ya, yang kita membicarakan masalah nepotismenya anak-anak Pak Harto ya, atau Pak Harto dan keluarganya, itu nggak ada kaitannya dengan politik loh. Itu masih terkait lebih kepada persoalan ekonomi. Karena anak-anak Pak Harto itu banyak sekali yang kemudian berbisnis dengan fasilitas yang cukup besar dari negara ya. Baik itu Tommy, Tutut, Titi, dan sebagainya. Jadi awalnya tonnya Prof ini mulai keras kepada Pak Jokowi ini ketika ada wacana waktu itu Oktober 2023 itu Gibran mau dijadikan cawapresnya Pak Prabowo. Betul. Padahal kan Prof kan dulu yang ikut mendukung beliau waktu periode pertama ya kan ini gitu loh. Bukan cuma periode gubernur pertama, malah ya kan waktu bukan pada saat beliau mau maju menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bersama Ahok ya. Kalau Anda nggak percaya tanya tuh sama Ahok gitu kan. Pak Ahok tuh kenal nggak sama saya? Karena saya sering ketemu dua beliau itu di JAK TV. Kita ngomongin aja secara terus terang ya. Jadi JAK TV itu adalah stasiun televisi ya yang banyak membicarakan masalah pilkada DKI pada saat itu ya, 2012 begitu kan. Dan 2014 ya, begini, pas Pak Jokowi itu dinyatakan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, itu kami dari Angkatan 78 FISIP UI kebetulan sedang main ke Solo. Dan kemudian bertemu dengan Pak Jokowi di sebuah bukan kafe ya, tapi warung kopi di dalam gang lah. Dan pada saat itu saya sempat bilang pada beliau, Mas, kalau bisa jangan maju dulu dan jadi presiden, kuatkan dulu lah jadi gubernur DKI. Tapi Anda tahu pada saat itu ya, pada pemilu menjelang pemilu 2014 itu, PDIP kan nggak punya calon presiden. Ada Bu Mega. Cuma kan banyak yang mengatakan bahwa Bu Mega ini kalau kemudian melawan calon yang lain ya, itu nggak kuat lah waktu itu, termasuk melawan Prabowo kalau nggak salah ya, sebelum dia menjadi calon presiden dan wakil presiden pada 2019 kalau nggak salah ya. Jadi 2009 ya. Kan mereka bergabung. Ya, jadi itu yang Prabowo kan. Betul ya. Jadi maksud saya Bu Mega nggak mungkin bisa bertanding melawan Pak SBY karena Pak SBY itu kelihatannya udah sangat taktikal banget ya gitu. Apa yang membuat Prof Ikrar itu langsung merasa ini nggak benar nih kalau Pak Jokowi ngajuin Gibran sebagai ikut pilpres pada saat itu? Karena Gibran belum saatnya, belum memenuhi syarat, atau ini KKN atau nepotisme atau apa? Jelas. Kalau Anda lihat ya dari sisi Anda menyebut apa aja lah, kualifikasi pendidikan, ya. Itu saya dulu sampai berantem itu dengan teman saya di LIPI ya. Saya sebut namanya aja lah ya, Karunia Firdausi, yang dia sangat anti sama Jokowi. Dia bilang sama saya, masa Ikrar tukang kayu bisa jadi calon presiden? Itu kan penghinaan buat kita-kita yang ngambil doktor dari, Anda bisa bayangkan dari SD, SMP, SMA, kemudian S1, ada yang pakai S2 ya, saya nggak pakai S2, langsung S3 gitu. Itu berapa tahun kita spend waktu untuk sekolah gitu kan. Ini masa tukang mebel, tukang kayu bisa jadi presiden gitu kan. Itu intinya begitu. Tapi saya harus berani mengatakan bahwa saya melakukan disclaimer sekarang. Apa yang diucapkan oleh teman-teman itu ya, termasuk juga Refli Harun ya, yang juga baru berapa Rocky Gerung ya, teman-teman saya sendiri lah kan. Makanya Rocky itu jangan lupa loh ya, Rocky itu termasuk orang yang dulu mendukung Sri Mulyani untuk menjadi
calon presiden ketika kemudian Partai Sri kalau nggak salah ya. Kenapa? Partai Sri kalau. Ya, itu kalau Anda masih ingat ya, itu menggunakan salah satu rumah di daerah Menteng ya. Waktu itu juga Bang Todung juga suka ada di situ. Jadi Gibran di luar kapasitas itu untuk maju. Anda bisa bayangkan sekarang Anda tahu nggak dia punya kesarjanaan apa? Ya. Bahkan Jokowi aja yang dirilis ke publik dia diploma dari Singapura, dari Australia kan. Nah gitu. Itu ya, makanya saya masih membela dia waktu itu ya. Kalau memang dia mendapatkan dia dikatakan bahwa dia punya kesarjanaan itu BA honors, ya BA honors dengan second class B itu berarti nilainya B ya. Itu nggak bagus-bagus amat ya. Kalau Anda mau jadi dokter, Anda malas ngambil master, bisa aja dengan sistem British system itu ya, Anda bisa langsung nanti dari BA ke PhD ya. Kalau asal Anda dapat misalnya BA honors dengan first class A gitu kan. Nah tapi kalau Anda lihat ya, ternyata banyak yang mengatakan bahwa dia nggak pernah kuliah, itu kan cuma kursus untuk ujian universitas dan sebagainya atau kalau dalam sistem Prancis itu namanya bakaloriat gitu kan. Jadi Anda untuk menjadi calon mahasiswa, untuk ikut ujian jadi mahasiswa itu Anda harus lulus bakaloriat dulu. Itulah yang terjadi di Australia juga demikian ya. Kalau Anda misalnya lulus dari SMA nilainya nggak bagus-bagus amat, itu Anda hanya boleh masuk ke bukan universitas, tapi suatu perguruan tinggi yang hanya untuk bidang yang bersifat praktikal. Seperti dulu kan UI kan punya ada universitas, ada yang kemudian sekarang jadi yang kerja sama Mas Wis tuh, yang hanya untuk program D1, D2, D3 begitu. Oh, jadi juga informasi buat Sobat Madilog ya, bahwa ternyata Prof. Ikra ini dulu adalah cukup membantu Pak Jokowi dalam Pilpres 2014, Pilgub, DKI ya kan. Betul. Jadi bukan membantu dalam artian saya tidak pernah menjadi tim pendukung, nggak pernah. Ya. Saya juga bukan orang yang menjadi tim sukses, nggak pernah, ya, nggak pernah. Tapi saya secara independen, ya. Banyak bicara di televisi, di radio ya. Bahkan tahun 2004 ya, waktu zaman Bu Mega maju itu saya pernah boleh dikatakan satu term selama pemilu itu menjadi juru bicara, bukan juru bicara ya, tapi orang yang selalu bicara banyak tentang pemilu 2004 itu melalui Radio El Sinta, kalau masih Anda ingat. Berarti memang awalnya dari sana. Nah, Prof, ini kan sudah mau berakhir nih. Paling 2 bulan lagi ya kan. Kalau bicara tentang kritik, saya pikir Prof Ikra sudah sangat lengkap lah. Membelejeti, kalau kita bisa bilang membelejeti ya tentang Jokowi. Nah, saya mau tanya, kalau yang positif dari Pak Jokowi selama 10 tahun di mata Prof Ikra apa? Agak sulit juga ya. Ini yang perlu Kenapa demikian? Karena waktu dia mau maju ya, dengan bantuan teman-teman saya juga ya, seperti Dr. Rizal Sukma dari CSIS ya, Teten Masduki, kemudian juga Andi Wijayanto ya. Dan Anda jangan lupa loh, Andi Wijayanto itu boleh dikatakan menyediakan mobil dia untuk keliling-kelilingnya Pak Jokowi. Bahkan kadang-kadang dia menjadi seperti ajudan lah, karena dialah yang menemani Pak Jokowi kemana-mana, termasuk Andrenov ya. Dari sisi masukan-masukan tuh Andrenov Camniago itu adalah orang yang boleh dikatakan sangat dekat ya. Makanya kemudian dia merasa bahwa dia juga adalah dalam tanda kutip ya gurunya Jokowi ketika dia masuk ke politik Jakarta ya. Dan kalau Anda baca tulisan saya di Harian Kompas setelah saya pulang jadi dubes ya, itu saya katakan bahwa Jokowi itu memang bukan lulusan ilmu politik ya, tapi dia cuma lulusan bidang kehutanan gitu kan. Walaupun saya nggak tahu dia punya ijazah atau enggak ya, tapi saya anggap dia ahli dalam bidang kehutanan dan kemudian dia memahami lika-liku belantara politik di Jakarta.
Dan ternyata kalau Anda perhatikan apa yang saya katakan itu benar, walaupun dalam artian yang negatif ya. Maksud saya, begitu dalam dia punya informasi dari lembaga-lembaga intelijen atau institusi negara, tapi informasi itu yang kemudian digunakan oleh dia ya tidak secara positif ya. Kalau buat saya itu secara licik ya, untuk kemudian menggembosi lawan-lawan politiknya. Saya beri contoh misalnya, bagaimana dia kemudian apa istilahnya tuh menyandra para politisi-politisi yang dalam tanda kutip korup. Ya. Cuma kalau Anda perhatikan, yang kena dalam kasus penyanderaan ini itu adalah orang-orang yang dianggap apa namanya itu bisa dia gunakan ya karena posisi politik mereka. Ya, saya beri contoh aja. Apa yang terjadi dengan teman-teman di Partai Golkar sekarang ya, atau Partai Nasdem ya. Anda bisa bayangkan ya, seseorang yang banyak dibantu juga oleh Surya Paloh melalui jaringan televisinya dan juga jaringan media apa namanya itu Metro TV, kemudian media Indonesia dan juga radio yang dimiliki oleh Surya Paloh ya. Itu kan apa namanya menggemakan tentang Jokowi sebagai calon presiden yang boleh dikatakan cukup hebat lah. Tapi Anda tahu begitu Surya Paloh tidak lagi menjadi kawan di dalam jaringan politik atau koalisi politik ya, Anda bisa lihat ya satu persatu dari menteri di Nasdem itu dia tumbangkan gitu kan. Ya, jadi Anda bisa lihat seperti itulah ya. Dan sekarang juga gitu ya. Mereka yang di mata Prof. Ikra yang baik dari Pak Jokowi sama menjadi presiden 10 tahun ini apa, Prof? Di bidang demokrasi, di bidang hukum, di bidang ekonomi. Awalnya, lagi-lagi awalnya saya berpikir bahwa inilah kita ya. Jadi Jokowi adalah kita, dia adalah Jokowi adalah orang biasa yang akan mengubah Indonesia ya. Yang mengubah yang katanya demi akan bikin dam di berbagai wilayah Indonesia supaya pertanian di Republik ini maju. Anda kalau nonton misalnya laporan kalau nggak salah Kompas TV tadi malam ya, bagaimana yang namanya apa namanya itu Pasir Utara itu apa tuh Penajam Pasir Utara, Penajam Pasir Utara yang sangat dekat dengan ibu kota IKN ya, yang dulu disebut juga akan menjadi letak ibu kota. Sampai sekarang persoalan pertaniannya nggak maju. Kenapa? Nggak ada dam di situ. Ya, apa yang saya katakan di sini? Lalu mana yang katanya dam-dam yang akan dibangun oleh Jokowi untuk memenuhi apa namanya itu kebutuhan pertanian di Republik ini? Ya, Anda juga bisa lihat ya, bagaimana kemudian apa namanya itu yang namanya pupuk-pupuk subsidi yang harganya 10% dibandingkan dengan harga pupuk yang biasa, apakah kemudian terbagi untuk para petani kita supaya menjadikan Indonesia itu berdikari dalam bidang apa namanya itu pertanian. Anda juga bisa lihat omongan dia yang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Ya, Anda lihat apa yang terjadi. Indonesia bukan jadi lumbung padi pangan dunia, tapi malah menjadi negara terbesar pengimpor pangan, ya, khususnya beras. Dan apa yang dikatakan beliau sekarang, ya kalau bisa orang Indonesia mengurangi makan beras, ya, makan beras supaya kita nggak mengimpor beras secara banyak gitu ya, apa namanya itu sehingga kita menjadi negara yang sangat tergantung pada negara-negara lain. Anda bisa lihat ya, bagaimana dia mengimpor beras di masa pandemi kemarin, termasuk di masa apa namanya itu perubahan iklim yang begitu parah untuk bidang pertanian. Tapi apa yang terjadi, beras-beras yang diimpor itu bukan untuk menyebabkan harga beras di Republik ini turun, tapi malah dia gunakan untuk kepentingan politiknya, yaitu bansos ya, yang dia bagikan 10 kilogram per kepala atau keluarga ya, dan kemudian juga dengan bantuan sosial dalam bentuk uang ya. Jadi apa yang ingin saya katakan ya, mereka yang boleh dikatakan termanipulasi
oleh pendekatan Jokowi melalui bansos itu, ya, itu adalah mereka-mereka yang kemudian tertipu secara politik, ya, karena Jokowi hanya memberikan kenyamanan pada jangka pendek, tapi pada jangka panjang mereka boleh dikatakan mengalami kesulitan ekonomi yang panjang, atau dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan short term gain. Ya, jadi Anda mendapatkan satu pada jangka pendek selama kampanye, tapi habis itu Anda akan mengalami long term pain. Ya, jadi habis dapat gain, kemudian jadi pain, pusing. Ya, Anda bisa lihat ya, bagaimana yang harusnya Republik ini benar-benar mendapatkan anak-anak yang boleh dikatakan yang kualifikasinya tinggi, ya, sehingga kemudian bisa mengalami apa yang disebut dengan Indonesia Emas 2045. Tapi apa yang terjadi? Pak Nuh sendiri, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan eranya SBY, itu mengatakan bahwa kayaknya penguasa-penguasa negara, pejabat-pejabat negara harus bertobat kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena telah terjadi banyak misalnya pengalihan anggaran yang boleh dikatakan salah. Anggaran untuk pendidikan yang jumlahnya 20% atau ekuivalen dengan sekitar 500 sampai 600 triliun rupiah, ternyata 52%-nya diperuntukkan untuk desa. Ya. Apa artinya itu? Itu pada Anda tahu kalau memang buat pendidikan, desa itu tidak memegang otoritas untuk mengatur pembiayaan sekolah. Tapi ataupun kalau kita diskusi. Lihat, Prof, periode pertama, kemudian lanjut ke periode kedua, ya, dan itu menang terus, ya kan? Terus yang terakhir juga dengan tingkat kepuasan yang masih 80%. Betul. Artinya dari kacamata Prof dengan realita yang dilihat oleh publik mayoritas, seolah-olah ada kacamata yang berbeda dalam melihat ini kesalahannya ada di mana nih, Prof? Cara kalau melihatnya? Buat saya seperti yang dikatakan oleh EF, ya, EF Saifullah Fatah. Karena pertanyaan di dalam survei-survei itu boleh dikatakan tidak diubah. Ya. Saya beri contoh misalnya, ya, apakah Anda merasa puas dengan ini? Ya, misalnya bagaimana keamanan? Ya, keamanan oke. Kemudian ekonomi ya oke lah. Kemudian bagaimana dengan tingkat pengangguran? Ya, ternyata nggak oke juga gitu kan? Itu hal-hal yang boleh dikatakan sangat-sangat sensitif. Dan kalau mereka misalnya dibandingkan dengan era Orde Baru dengan era sekarang dalam bidang pendidikan, Bu, ya. Ini saya ngomong dalam bidang pendidikan, ya. Saya termasuk generasi yang disebut dengan generasi baby boomers, ya, yang lahir tahun 57, dari 47 sampai sekarang itu sampai berapa? Sampai 60-an berapa gitu, ya. Itu adalah orang-orang yang menikmati pendidikan dengan biaya yang terjangkau. Untuk orang-orang yang boleh dikatakan berpendapatan menengah ke bawah, ya. Saya beri contoh, saya masuk UI tahun 78 itu pada semester pertama atau tahun pertama lah, itu cuma bayar Rp60.000, ya. Satu tahun. Tapi tahun berikutnya itu cuma bayar Rp30.000 dalam arti kata 15.000 per satu semester. Itu pun saya kemudian mendapatkan beasiswa dari Dikti, gitu kan, yang nilainya juga Rp15.000 per bulan. Jadi kami itu dalam satu tahun itu ya lumayan lah, ya, dapat uang sekitar Rp180.000 lah, ya, dibagi dua di dalam pembayarannya jadi Rp90.000 per semester. Nah, Prof, ini kan kita pernah kena COVID, ya, 2019, 2020, 2021, dan kita salah satu negara yang bisa cepat keluar dari COVID, dan kemudian kita juga pertumbuhan ekonomi juga kemudian naik lagi. Satu. Kemudian juga kita misalnya bagaimana Presiden Jokowi menerapkan hilirisasi, ya kan? Itu kan artinya poin-poin yang justru untuk kepentingan nasional kita. Nah, kebijakan-kebijakan seperti itu atau prestasi seperti itu menurut Prof tidak sebanding dengan praktek demokrasi yang berjalan selama periodenya Pak Jokowi. Saya nggak mau bicara tentang praktek demokrasinya dulu lah, ya. Sekarang kita bicara tentang hilirisasi aja. Ya. Anda tahu, itu kan katanya kita tidak boleh mengekspor
ya, mentahnya aja, dari bahan mentah. Itu harus setengah jadi atau jadi. Ya. Pertanyaan saya, ketika menerapkan misalnya proses istilahnya itu, proses smelternya itu. Smelternya ya. Saya beri contoh misalnya dari Freeport lah. Ya. Anda tahu apakah sampai sekarang itu udah selesai? Apakah semua produk dari tembaga, emas, dan perak yang didapat dari Freeport Indonesia itu semuanya udah bisa diolah di Republik ini? Pertanyaan saya itu. Kedua, kalau Anda bicara mengenai hilirisasi nikel, ya, katanya itu juga pokoknya nggak boleh diekspor tanpa melalui suatu proses smelterisasi yang ada di Republik ini. Berapa persen yang bisa diolah di dalam semester yang semuanya hampir semua dikelola oleh Cina, ya. Kemudian berapa persen uang itu masuk ke Indonesia, ya. Dan kemudian Anda tahu ya, Faisal Basri pernah mengungkap bahwa angka pada tahun 2020 sampai 2022 kalau nggak salah ya, itu ternyata ketika pemerintah itu melarang ekspor nikel yang di dalam data BPS Indonesia itu 0, ternyata dalam data dari pemerintahan Cina, karena itu adalah ekspor internasional yang harus tercatat dalam ekspor-impor internasional, ada angka 5,3 atau 3,5 juta ton, ya, yang kemudian nilainya cukup banyak, ya, yang antara lain, ya, itu dilakukan oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan juga oleh sang mantu dari Presiden, Bobi Nasution. Dan sekarang baru terungkap kan bahwa Bobi Nasution itu diungkapkan oleh mantan Bupati Maluku ya, Gubernur Maluku Utara ya, jadi Abdul Ghani Kasubah, bahwa dia pernah dipanggil oleh Bobi ke Medan ya untuk kemudian membicarakan mengenai investasi yang disebut dengan Blok Medan itu. Iya. Dan Anda juga tahu ternyata bukan Bobi yang memiliki istilahnya itu perusahaan tersebut, tapi atas nama Kahiyang Ayu ya. Jadi anaknya Jokowi yang nomor 2 gitu kan. Anda tahu laporan ini udah diomongin sama Faisal Basri berbusa-busa ya, dan kemudian mengatakan bahwa datanya sahih, itu berasal dari KPK ya, informasi dari KPK. Dan kemudian Bobi sendiri ketika ditanya oleh wartawan ya, dan juga sudah diberitakan oleh Harian Kompas, paling tidak 2 kali di Harian Kompas ya, saya baca itu. Anda tahu sampai mestinya detik kalau itu ini memang masalah hukum, mestinya kan aparat bisa langsung follow up itu, Bro. Iya dong. Maksud saya enggak. Apa karena memang itu sinyalemen aja yang nggak bisa mungkin dipanggil ke polisi atau diperiksa? Anda tahu ya, Pak Mahfud MD sebagai mantan Menko Polhukam karena ini semuanya begitu kalau memang berkuasanya. Nah itu dia ya, makanya. Dan Anda tahu ada seorang dosen, kalau nggak salah dari UNJ juga pernah melaporkan atau pernah mengajukan persoalan dari mana uang, berapa? Ubedillah. Dari mana uang yang didapatkan oleh anak-anak dan mantu Jokowi untuk bisnis. Jokowi kalau Anda lihat dari berbagai wawancara ya, itu mengatakan bahwa ini bisnis kecil-kecilan, bisnis jualan pisang, ada yang jualan martabak. Tapi dari laporan electronic book atau buku elektronik yang diterbitkan oleh tirto.id, di situ jelas-jelas bahwa uang yang didapat oleh anak-anaknya itu dalam tanda kutip investasinya itu berasal dari perusahaan-perusahaan multinasional, maksud saya perusahaan-perusahaan nasional yang waktu itu juga mengalami persoalan dengan kebakaran hutan yang terjadi di Republik ini ya. Ada yang ngasih 1 juta US dollar, ada yang ngasih sekian miliar rupiah dan sebagainya ya. Makanya saya bilang sama istri saya waktu itu, kalau kamu mau jualan martabak, saya bilang kayaknya modalnya nggak perlu sampai miliar-miliaran itu. Saya kasih kamu
uang 10 juta saya pikir cukup untuk modal bikin jualan martabak gitu kan. Saya sampai ngomong seperti itu. Nah, apakah kemudian itu pernah disidik atau diselidiki oleh KPK, Atau kejaksaan ataupun kepolisian? Nggak pernah, ya. Sekarang juga kalau memang ini persoalan Airlangga Hartarto ini muncul kembali, ya, baik itu yang oleh kejaksaan ataupun oleh KPK, harusnya anak-anak Jokowi, ya, dan juga mantu Jokowi, kalau udah disebut di dalam pengadilan, terlepas dari itu cuma pernyataan, ya perlu diperiksa lah, benar nggak itu? Benar nggak omongannya Faisal Basri? Tebang pilih gitu ya? Itu yang kita sebut sebagai semua manusia Indonesia, warga negara Indonesia itu adalah harus diperlakukan sama di muka hukum. Equality before the law. Menurut Prof. Ikrar, ketika tadi menyinggung masalah mundurnya Airlangga sebagai ketua umum Golkar, memang itu karena tekanan dari istana, Prof. Karena ada kasus hukum mungkin yang akan diproses. Anda tahu persoalan Erlangga? Kenapa Erlangga nggak bergening juga? Kalau kayak begitu, Kahiyang kan disebut, Bobi disebut, misalnya Gibran disebut, ya kan? Periksa juga. Anda lihat ya, apa yang dikatakan oleh SIL, ya, Syahrul Yassin Limpo di dalam pengadilan, ya. SIL, SYL, ya. Dia kan bilang bahwa ini bukan saya aja, itu hampir semua menteri juga melakukan hal yang sama. Coba ada menteri-menteri lain yang kemudian juga disidik, enggak juga kan? Jadi maksud saya, SIL ini awalnya Golkar itu kan ingin bergabung dengan PDIP. Anda yang ingat nggak ya, ketika Airlangga Hartarto bertemu dengan Puan Maharani dan dia memberikan bunga mawar merah dan kuning kepada Puan Maharani sebagai tanda itu perkawinan politik antara Golkar dengan PDIP. Tapi Anda tahu habis itu langsung persoalan Airlangga Hartarto itu diajukan ke Kejaksaan Agung atau oleh Kejaksaan Agung, akhirnya Airlangga berubah dari yang tadinya bergabung dengan PDIP menjadi bergabung dengan Gerindra dan sebagainya. Kalau Prof dalam posisi sebagai Airlangga, dalam kondisi seperti ini, anggaplah tanda kutip kan disandra nih, dari lama kan kita udah sering menyebut bahwa sejumlah elit partai ini, ketua-ketua umumnya kan tersandra. Ya, termasuk juga mungkin Airlangga nih. Seharusnya melawan nggak sih? Atau memang ya udah deh, daripada merusak partai, ya kan? Toh saya juga akan diperiksa, mengalah aja, atau harus melawan? Kalau menurut saya, atau tidak berani melawan? Airlangga harus menjadi orang yang jantan. Ya, kenapa saya katakan jantan? Kalau dia melakukan pelanggaran hukum dalam kaitannya terkait dengan korupsi, pada saat dia menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, baik itu terkait dengan ekspor minyak kelapa sawit ataupun ekspor bahan baku yang berasal dari kelapa sawit, ya harus berani mempertanggungjawabkan persoalan itu. Ya, sama seperti Idrus Marham ketika dia menjadi Menteri Sosial terkait dengan kasus korupsi, dia maju, mundur dan akhirnya masuk penjara, ya kan? Airlangga, whether you like it or not, mau dia melawan atau nggak melawan, pasti masuk penjara, ya. Dan kalau sudah mengalami seperti ini, ya, apa artinya itu? Baik dia itu telah memberikan andil dalam kemenangan Prabowo Gibran, ataupun dia memberikan andil yang positif terhadap Golkar dalam pemilu legislatif kemarin, sehingga Golkar yang tadinya diperkirakan turun 2%, malah menjadi naik 2% lebih, ya. Itu menunjukkan apa yang ingin saya katakan, dia sudah memberikan andil politik, baik untuk koalisi Indonesia Maju, ataupun untuk partai Golkar itu sendiri, ya. Dari 85 kursi 2019 sekarang 102. Betul, ya. Jadi kenaikannya cukup signifikan, ya, di dalam era sekarang. Artinya kan itu prestasi bagus dari seorang Airlangga. Nah, dari sisi baik dia sebagai ketua umum partai maupun dia sebagai menteri, ya, itu boleh dikatakan banyaklah hal-hal yang positif yang dilakukan oleh Airlangga
bukan cuma untuk Partai Golkar, tapi juga untuk Jokowi. Karena dengan kemenangan Prabowo Gibran, Anda tahu, adalah Partai Golkar yang memberikan kendaraan politik bagi Gibran, ya, walaupun bukan melalui partai, tapi melalui organisasi kepemudaan dari Partai Golkar, ya, yang kemudian dia bisa maju menjadi pendamping Prabowo. Kalau Golkar tidak memberikan kendaraan politik bagi Gibran, nggak mungkin Gibran bisa maju menjadi calon presiden, kan? Walaupun Gibran waktu dikasih jaket kuning dia nggak mau pakai gitu kan, gitu. Walaupun buat saya nih nggak terima kasih banget sama Partai Golkar. Sekarang kalau buat saya, ya, Golkar itu harus menunjukkan bahwa dia adalah masih menjadi partai yang besar. Walaupun dia itu gabungan dari berbagai kelompok-kelompok politik, ya, atau faksi-faksi politik yang dalam Partai Golkar, dengan warna-warna politik, ada yang nasionalis, ada yang sosial demokrat, ada yang Islam, dan sebagainya, ya. Itu harusnya ketika mereka menghadapi suatu tantangan yang amat dahsyat, ya, ke dalam partai, harusnya mereka menyatu. Karena Anda tahu peribahasa Indonesia mengatakan, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Artinya kalau Golkar, misalnya semua tokoh-tokoh Golkar itu mengubur ambisi-ambisi pribadi mereka, solid untuk mempertahankan kedaulatan partai, solid untuk mempertahankan marwah partai, ya harusnya dia menentang intervensi ataupun cawe-cawe politik Jokowi, ya. Tapi kan pihak istana sudah membantah, Prof, bahwa tidak ada intervensi, tidak ada kaitan dengan istana. Anda tahu, ya, persoalan Golkar ini bukan baru kemarin, bukan pada hari Jumat atau hari Sabtu kemarin, ya, dipersoalkan, ya, posisi Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar bukan baru kemarin, ya. Pada pada bulan Maret tahun ini itu udah dibahas di dalam bocor alusnya Tempo juga, ya. Jadi mereka udah membahas bahwa nanti ini Bahlil Lahadalia, ya, yang kemudian datang ke sana, datang ke sini untuk mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh Golkar, ya, termasuk dari Agung Laksono, termasuk dari Yusuf Kala, ya, minta restu untuk maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar, gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa proses ini udah berlangsung lama, ya. Dan Anda tahu, ya, Jokowi itu boleh dikatakan sangat licik dalam menentukan siapa yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Maksud saya begini, ketika persoalan di dalam dua faksi besar Partai Golkar itu ribut, yaitu antara pendukung Agung Laksono dengan Abu Rizal Bakri, ya. Dan kalau ini dua kekuatan besar dalam Golkar itu rame, ini bisa hancur. Makanya kemudian dicarilah orang yang kemudian juga bisa diterima oleh kedua belah pihak, ya. Dan kemudian di mata Jokowi yang jelas dia tidak memiliki basis massa cukup kuat dalam Partai Golkar. Muncullah nama Setia Novanto. Dan yang ketika Setia Novanto tidak bisa dipertahankan oleh Jokowi dalam kasus korupsi IKTP, ya, itu kemudian dicarilah tokoh Golkar yang lain kira-kira yang kemudian tidak juga memiliki massa yang kuat, Erlangga Hartarto. Walaupun dia bagaimanapun adalah anak dari tokoh Golkar pada era Orde Baru, ya. Jadi Pak Hartarto itu endgame-nya apa ini? Kenapa? Kasus Erlangga ini endgame-nya apa? Apakah seperti yang kita lihat di sosmed, ya, sudah ada kayak stiker atau gambar Gibran siap untuk ikut bursa pemilihan ketua umum? Kalau buat saya, apakah itu endgame-nya? Tidak, bukan. Kalau menurut Prof apa? Kalau buat saya, ya, Erlangga yang sekarang mundur ini apa? Jokowi dari sejak tahun kedua dia menjadi Presiden Republik Indonesia 2015, itu teman-teman dari KPK itu sudah mengatakan bahwa dia punya impian untuk periode ketiga.
Ya. Tapi kan itu sudah selesai, Prof. Oh iya, tunggu dulu deh. Ini kan impian, ini bukan impian semusim ini, Bung. Ya. Iya, ini bukan impian semusim. Dipelihara ini. Pelihara terus ya. Makanya kemudian dia memajukan anaknya si Gibran itu menjadi calon presiden. Itu adalah impian ketika dia tidak disetujui oleh Megawati dan PDIP untuk kemudian bisa melanggar konstitusi menjadi presiden untuk 3 kali masa jabatan. Dan makanya kemudian dia mengobrak-abrik Mahkamah Konstitusi ya untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Anda bisa lihat ya bagaimana ketika dia pergi ke Cina, dia pergi ke Arab Saudi, itu di antara tokoh-tokoh politik koalisi Indonesia Maju itu bingung nih kok belum ada sign dari Jokowi nih. Akhirnya turun juga itu tanda bahwa Gibran maju dan kemudian akhirnya didaftarkan di KPU ya. Jadi gini Bung, terus kemudian Anda juga tahu bahwa biar bagaimanapun impian tentang Gibran itu nggak cukup pada posisi wakil presiden. Kalau bisa dia jadi presiden pada 2029. Dan karena itu dia harus tetap memantau gerak-gerik Prabowo ya. Bagaimana caranya? Saya beri contoh satu ya. Dia pokoknya dia juga adalah orang yang bermain dari perubahan undang-undang dari yang tadinya terkait dengan One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Yang kalau misalnya itu dibahas oleh DPR, bagaimana DPR itu bisa menyetujui kalau misalnya di dalam konstitusi negara sendiri tidak ada lagi suatu institusi yang namanya Dewan Pertimbangan Agung. Dan ini pasti nanti akan terjadi judicial review ke MK ya. Dan Anda tahu ucapan Jokowi apa? Saya setelah jadi presiden akan pulang kampung. Nggak ada saya mau jadi ketua DPA dan sebagainya. Tapi Anda juga tahu ya, itu dia juga pernah punya impian kalau bisa dia menjadi pemimpin dari koalisi partai yang menjadi pendukung Prabowo. Tadinya misalnya dia usaha untuk mengambil alih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Ini lagi-lagi menurut Hasto gitu nggak berhasil. Dia ingin menjadikan PSI sebagai kendaraan politiknya, nggak berhasil juga ya, karena PSI nggak berhasil masuk ke parlemen ya. Dan kemudian mana yang bisa dia kutak-kutik? Yang satu-satu yang bisa dia ambil itu adalah Partai Golkar. Kenapa dia tahu? Karena dia tahu persis ini pimpinan-pimpinan di Partai Golkar itu kadang-kadang atau faksi-faksinya itu tidak saling mendukung, malah kemudian terjadilah perpecahan di dalam. Nggak semudah itu, Prof. Karena di dalam mekanisme Munas ya kan yang akan memilih ketum itu kan para pemilik suara. Betul. Seberapa bisa Gibran manakala memang maju ya kan bisa saya tidak mengkondisikan no. Para pemilik dia suara tidak itu akan menaruh Gibran sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Siapa kalau gitu, Bro? Bahlil. Ya. Bahlil Lahadalia. Ya? Oh iya. Bahlil sebagai proksi dong kalau gitu. Oh iya, ini kan dia cuma. Ini analisa Prof Ikrar ya? Oh bukan analisa saya. Bukan. Data-data itu udah ada di berbagai media ya, khususnya Tempo ya. Dan Anda tahu ya satu-satunya institusi publikasi yang banyak bicara atau tak henti bicara mengenai Jokowi dan keluarganya ya atau dinasti politiknya itu adalah Tempo ya, baik itu melalui majalahnya, koran Temponya maupun bocor alusnya ya. Jadi coba Anda lihat ya. Coba hampir semua terbitan Tempo ya sejak dia bicara mengenai Jokowi nggak ada itu persoalan Jokowi itu tidak diberitakan oleh majalah Tempo atau koran Tempo atau bocor halus Tempo. Prof, skenario itu akan mudah berjalan. Ini yang harusnya, ya lagi-lagi saya katakan harusnya, itu yang mulus. Namanya Akbar Tanjung, Yusuf Kala, kemudian tokoh-tokoh tua Partai Golkar ya, Abu Rizal Bakri dan sebagainya itu harus kemudian tahu ini
bahaya nih partai kita nih. Kemudian harus didekati nih tokoh-tokoh yang sekarang menjadi ketua-ketua DPP Partai Golkar dan juga DPD pada tingkatan baik DPD maupun DPC Partai Golkar. Dan Anda juga tahu ya, gerakan gerilya dari Bahlil Lada Hadiah itu bukan semua misalnya DPD ataupun DPC Partai Golkar didekati, tapi beberapa wilayah saja yang dianggap boleh dikatakan. Apa keberatan Prof. Ikra kalau memang Bahlil yang kemudian menggantikan? Karena Bahlil bukan orang yang independen, ingin menjadikan Golkar sebagai partai besar. Tapi dia cuma tangan kanan atau misalnya alat boneka dari Jokowi untuk mengambil alih partai Golkar dan kemudian menjadikan Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina, Dewan Kehormatan Partai Golkar. Ya. Seperti Pak Harto di masa Orde Baru lah. Tapi secara kapasitas Bahlil punya, menurut Prof, sebagai organisatorisnya, leadershipnya, networkingnya. Dia memang memiliki suatu kapasitas untuk menjadi pemimpin kepemudaan ya. Ya. Kenapa demikian? Karena dia kan berasal dari wilayah Papua ya, dan kemudian juga dia pernah menjadi ketua pengusaha muda Indonesia ya, dan kemudian sekarang udah jadi menteri. Nanti bentar lagi mungkin akan terjadi reshuffle kabinet di mana dia akan menggantikan menteri energi dan sumber daya mineral ya, yang walaupun dia bukan anggota PDIP tapi itu adalah orangnya Megawati lah gitu kan. Yeah. Jadi maksud saya dia jadi Bahlil ini ditaruh ke dalam suatu kementerian yang Anda tahu sumber daya keuangannya cukup tinggi ya. Dan kemudian dengan sumber daya keuangan itu tentunya dia akan bisa punya kapasitas politik untuk bisa bermain di dalam Partai Golkar. Karena Anda tahu, untuk menjadi ketua umum Partai Golkar, Pak Yusuf kala itu pernah bicara, at least pada masa dia mau menjadi ketua umum Partai Golkar itu 600 miliar rupiah. Apalagi era sekarang. Ya, saya dengar Bobi mau menjadi gubernur Sumatera Utara. Itu paling enggak dia harus punya uang 600 miliar rupiah untuk menjadi wali kota Bekasi aja, Bung. Anda tahu berapa sekarang? Sekitar 300 miliar rupiah. Saya pikir 300 juta. Waduh. Kalau dulu Nurul Arifin mau jadi anggota DPR Partai Golkar di Jawa Barat, saya tanya berapa Nurul, lo nyiapin duit 300 juta Mas? Dan lo pakai politik apa? Ya, gue datengin ibu-ibu, dia bilang, kemudian ngasih apa ya? Dulu sih masih ngasih jilbab, ngasih mukena gitu kan. Kalau sekarang kan macam-macam. Ya, memang. Ya, termasuk bansos, termasuk uang dan sebagainya. Makanya sekarang kalau Anda mau jadi anggota DPR, ya, itu kan sejak anggota DPR itu ditentukan bukan oleh partai, tapi oleh keterpilihan dia atau yang disebut dengan proporsional terbuka, ya. Itu makanya yang dikenal dalam istilah sekarang itu adalah NPWP, nomor piro, wani piro, ya. Jadi nomor berapa dan berani berapa Anda mau ngasih uang. Iya. Gitu. Ini hampir udah 1 jam lebih nih, Prof. Iya. Dan saya mencatat memang hampir semuanya di mata Prof. Ikrar, Pak Jokowi itu kayaknya 0 prestasinya. Saya tidak mengatakan 0, ya. Ada memang prestasi-prestasi. Nah, itu yang mau saya dengar. Kira-kira apa yang bagus dari Pak ketika Jokowi? Dia gagasan. Seorang Ikrar itu seperti apa? Gagasan, oke, fine, gagasan, ya. Tadi saya bilang membangun sekian ratus dam, ya, untuk pertanian. Sekian dan Anda tahu jalan, ya. Dan itu yang makanya saya dengan teman satu alumni UI lah ya, dari Gerindra, Anda tahu kan, yang Fadlizon. Saya waktu ketemu di Indonesia Lawyers Club, Son, sini loh, bilang itu. Gue mau bikin disclaimer nih. Kenapa Mas? Gue tuh dulu kesel banget sama lo tuh, lo bilang bahwa masa ngelihat keberhasilan
seorang presiden dilihat dari berapa kilometer jalan tol yang dia bangun gitu kan. Dulu gue kesel banget dengan ucapan lo, tapi sekarang gue setuju dengan lo. Serius. Masa cuma mau menyampaikan itu aja? Oh iya, saya termasuk dengan Rocky Gerung. Kenapa Rocky Gerung tuh kalau ketemu saya juga bilang, Krar, apa kabar lo? Ya, kenapa kita tetap baik? Karena memang kita dulu berteman baik ya, walaupun pernah kesel juga dengan ucapan yang menyebut Jokowi si tolol, krempeng dan sebagainya. Tapi buat saya apa yang diucapkan dia ternyata benar. Atau dengan dengan Refli Harun lah gitu kan. Lo kok udah dapat posisi sebagai komisaris jasa marga. Itu apa kemudian itu ya, karena gue ngeliat memang ada yang nggak beres Mas gitu. Berarti hanya Bambang Pacul dari PDIP yang memang tonnya sejauh ini masih bagus ya Prof, padahal kan termasuk yang sekarang lagi dimusuhin oleh PDIP. Bambang Pacul hingga hari ini mengatakan begini Prof, jangan pernah lawan orang baik, Jokowi itu orang baik katanya. Gitu Prof. Makanya sampai sekarang karena kalian melawan orang baik, popularitasnya tambah tinggi begitu Prof. Gini Bung. Ya. Kalau dia orang baik, dia akan memajukan anak-anak Indonesia sebagai sumber daya manusia Indonesia yang tinggi kualifikasinya. Tapi kalau kemudian dia mempermainkan anak-anak muda dan kemudian juga mengalihkan anggaran pendidikan menjadi bagian kemudian anggaran desa, yang buat saya bukan mustahil, itu adalah juga bagian yang diambil untuk bansos. Bagaimana Anda kemudian bisa bilang dia orang baik? Kalau dia memang orang baik, ya lagi-lagi ya, dia akan terus kemudian membantu para petani. Tapi kalau kemudian dia membangun proyek strategi nasional untuk BSD dan PIK, ya, yang kemudian juga memakan tanah-tanah produktif ya untuk pertanian, bidang persawahan, itu apakah dia kemudian orang baik ya. Kemudian kalau yang katanya beliau juga tadi dia mengatakan akan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, tapi malah menjadi pengimpor beras terbesar di dunia, bagaimana dia bisa dikatakan orang baik? Bagaimana kemudian kalau dia sekarang lebih fokus kepada bagaimana menjadikan anak tertuanya sebagai presiden pada 2029, kemudian menjadikan mantunya dan anak bungsunya sebagai penopang suara pada 2029, bagaimana kemudian kita bisa menyatakan dia orang baik? Kenapa demikian? Orang baik itu adalah orang yang benar-benar ingin membangun negeri ini tanpa pamrih, ya. Saya ngomong terus terang aja ya. Dulu Pak Luhut Binsar Panjaitan pernah bilang sama saya tuh ya. Mungkin beliau udah lupa. Krar, Ohir itu baik, Krar. Coba lu lihat tuh. Presiden mana yang kemudian anaknya ikut cawe-cawe di dalam proyek negara. Tapi Anda lihat sekarang ya, bagaimana nama anaknya juga masuk ke dalam proyek strategis nasional ya, khususnya BSD dan kemudian PIK ya. Bagaimana kemudian dia juga bisa mengubah anak-anaknya ya, yang tadinya katanya enggak, mereka lebih suka bisnis dibandingkan menjadi politisi. Bagaimana dia menyulap anaknya ya, yang untuk menjadi calon wakil presiden. Bagaimana dia juga menyulap anaknya yang cuma 1 hari menjadi anggota partai, hari berikutnya dia sudah menjadi ketua umum partai. Ya. Anda tahu ya, menjadi pemimpin Indonesia itu bukan cuma dilihat dari elektabilitas seseorang, tapi bagaimana kapasitas individu seseorang dan juga pengalaman seseorang di bidang pemerintahan. Baik, Prof. Ikrar Nusa Bakti, ya memang kalau bicara tentang Pak Jokowi, Prof. Ikrar pokoknya gigi 5 susah dihentikan. Enggak dong, saya gigi 1, 2 lah. Itu baru karena gigi 1, itu 2 ya, loh, 5 kalau ya. gigi 5 itu kan nggak terlalu kenceng tarikannya. Sobat Madilog, ya, kita sudah sama-sama berbincang dengan Prof. Ikrar Nusa Bakti. Memang di dalam dialektika ya, inilah bagian dari dialektika ya.
kita kemudian bisa mencerna dengan menggunakan logika kita, ya kan? Ini adalah catatan, ini adalah sebuah sudut pandang dari seorang yang pernah dekat dengan Pak Jokowi yang kemudian sekarang mengkritik. Ya, namanya kritik dari seorang teman kan bagus ya, Prof ya. Ini bukan dari persoalan permusuhan pribadi. Iya, iya. Ini demi Indonesia Raya. Indonesia. Terima kasih Prof Ikra. Sobat Mandilog, sampai kita ketemu di episode berikutnya. Salam Merdeka 100%. Terbentur, terbentur, terbentuk.